Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnomo, NIM 2019-01-2009. Ingin menjelaskan tentang proses sidang BPUPKI. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati, khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 17 September 1944. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan BPUPKI. Komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 April 1945. Diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chau Sangi In di Panjabon, Jakarta, sekarang Gedung pada Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Widodiningrat, wakilnya adalah Ichi Banges atau orang Jepang. Selanjutnya, masa persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada persidangan, dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia Merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sidang resmi 2 BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 1945 dan berakhir pada tanggal 4 Juli 1945. Pada sidang kedua ini ada beberapa agenda yang akan dibahas, yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Kewarganegaraan Indonesia, 3. Rancangan Undang-Undang Dasar, 4. Ekonomi dan Keuangan, 5. Pembelaan negara, 6. Pendidengajaran. Dengan agenda sebanyak itu, sidang resmi kedua BPUPKI memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar daripada sidang resmi pertama. Menyadari hal tersebut dan untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada penyelenggaraan sidang resmi pertama, maka pada sidang resmi kedua ini, ketua dan anggota BPUPKI lainnya memutuskan untuk membentuk beberapa panitia-panitia kecil yang akan diberi tugas masing-masing. Antara panitia kecil yang satu dan lainnya memiliki tugas berbeda agar kinerja mereka lebih terstruktur dan tepat sasaran. Dengan dibentuknya panitia-panitia kecil ini, seluruh anggota BPUPKI menargetkan dapat menyelesaikan semua agenda sidang resmi kedua dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun panitia-panitia kecil yang dibentuk pada sidang resmi BPUPKI yang kedua ini, yang satu, panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, 2. Panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Raden Abukusmo Cokro Sujoso, 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang mereka tanggal 11 Juli 1945 membentuk suatu panitia kecil lagi di bawah naungan panitia yang terbentuk sebelumnya. Panitia kecil ini bertugas khusus merancang isi Undang-Undang Dasar. Adapun hasil sidang resmi yang kedua BPUPKI dalam masa bakti atau masa kerja 2 hari, yaitu tanggal 13 Juli 1945, panitia yang baru ini telah menyerahkan hasil kerja mereka pada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Hasil kerja yang berupa perancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa ini terdiri dari 3 orang, yaitu Profesor Hosen Jajadiningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Mr. Dr. Andes Supomo.
Kemudian tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan melalui sidang pleno BPUPKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan Sarawak milik negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua Timur Portugis, sekarang wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional Indonesia adalah saka merah putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang hasil sidang PPKI. Sidang PPKI dilaksanakan 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Setiap sidang menghasilkan ide, gagasan, dan keputusan berbeda yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintah, komite nasional, dan pasukan negara. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia atas usulan Oto Iskandar Dinata secara aklamasi. Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden Indonesia pertama, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. 3. Membentuk Komite Nasional. Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi Komite Nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Selanjutnya hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang mana membuahkan hasil 1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Adapun 8 provinsi yang dibentuk dan nama gubernurnya adalah 1. Sumatera yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. 2. Jawa Barat yang dipimpin oleh Sutarjo Karto Hadikusumo. 3. Jawa Tengah yang dipimpin oleh Panji Suroso. 4. Jawa Timur dipimpin oleh R.A. Suryo. 5. Sunda Kecil yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja Suroso. Yang keenam, Kalimantan yang dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. 7. Sulawesi yang dipimpin oleh Mr. Ratu Nalangi. 8. Maluku yang dipimpin oleh Ratu Harari. Selanjutnya yang kedua, membentuk Komite Nasional. Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk Komite Nasional di tingkat daerah tiap-tiap provinsi. Dimulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Hasil sidang kedua PPKI adalah membentuk 12 kementerian kabinet di tiap departemen serta 4 menteri negara non-departemen. Selanjutnya yang keempat, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Usai sidang PPKI kedua dilakukan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk segera membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas usulan Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari tentara, hero, dan peta. Selain itu, anggota kepolisian dimasukkan dalam Departemen Dalam Negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah pikiran Oto Iskandar Dinata, kemudian Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, dan Kasman Singodimerdjo ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan tentara, kebangsaan, dan kepolisian negara. Selanjutnya, hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945
yang mana membuahkan hasil. Satu, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang bisa disebut dengan KNIP. Di sidang pertama telah diputuskan untuk membentuk Komite Nasional. Namun, baru di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik terdiri dari golongan muda dan masyarakat. Pada sidang KNIP ini ditunjuk Kasman Singodimerdjo sebagai ketua. Sementara terdapat 3 wakil ketua, yaitu M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latu Harari sebagai wakil ketua kedua, serta Adam Manik sebagai wakil ketua ketiga. Selanjutnya yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI. Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditunjuk sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. Rancangan awal PNI sebagai partai anak tunggal di Indonesia kemudian ditolak. Pada akhirnya Agustus 1945, rencana ini pun dibatalkan. Dan sejak itu, gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah dimunculkan lagi. Selanjutnya yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Hasil sidang ketiga PPKI juga menghasilkan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Fungsi BKR ini adalah menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Berkaitan dengan membentuk BKR, maka PETA, Laskar Rakyat, dan HEIHO resmi dibubarkan. Pembentukan Tentara Kebangsaan Indonesia harus dilakukan segera dan demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekian video singkat tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Apabila ada salah kata dalam saya mengucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.